Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel saya, Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang materi terkait konsumsi, tabungan, dan investasi di mata kuliah pengantar ekonomi makro. Nah, di materi kali ini kita dapat mengetahui bagaimana fungsi konsumsi itu, fungsi tabungan dan fungsi investasi, dan bagaimana cara perhitungannya. Baik. Nah, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa konsumsi dan tabungan itu. Ya, di sini kita lihat bahwa konsumsi adalah kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna, atau kalau bahasa ekonominya itu utility suatu barang. Jadi konsumsi itu bagaimana kita menghabiskan barang yang kita miliki. Ya, nilai gunanya seperti apa. Kemudian tabungan. Nah, tabungan ini adalah kegiatan menyimpan atau menyisihkan sebagian pendapatan pada sebuah lembaga keuangan dalam waktu tertentu dengan harapan mendapatkan nilai lebih. Jadi tabungan itu identik dengan penyimpanan di bank. Ya, di sini selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana sih hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Nah, secara matematis hubungan dari ketiga poin ini adalah YD sama dengan C ditambah S. Ya, di sini YD ini adalah pendapatan yang siap dibelanjakan, sedangkan C itu adalah konsumsi dan S itu adalah tabungan. Nah, jadi seperti ini ya analoginya. Kalau kita mendapatkan upah dari kita bekerja, ya itulah yang dinamakan pendapatan yang siap kita belanjakan atau pendapatan bersih. Nah, ketika kita mendapatkan gaji ya atau pendapatan, pastinya kegunaannya yaitu untuk konsumsi. Ya. Kalau ada sisanya baru kita menabung. Kan seperti itu kebiasaannya ya kan. Nah, walaupun kita belum mendapatkan upah atau gaji pun, kita wajib konsumsi untuk sehari-hari. Apalagi sudah menerima pendapatan. Pasti sisa dari konsumsi itu adalah ditabung. Seperti itu, maka fungsinya itu pendapatan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan itu sama dengan konsumsi ditambah tabungan atau saving. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, fungsi konsumsi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes. Nah, John Keynes inilah yang pertama kali menciptakan ya atau memperkenalkan fungsi konsumsi. Keynes berasumsi bahwa fungsi konsumsi mempunyai beberapa sifat khusus. Yang pertama, konsumsinya mutlak. Artinya, yang saya bilang tadi, jika kita belum menghasilkan uang atau ketika kita belum bekerja, belum mendapatkan upah, maka
kita wajib melakukan konsumsi sehari-hari. Itu yang dimaksud konsumsi mutlak. Kemudian fungsi konsumsi itu sama dengan pendapatan yang siap dibelanjakan. Ya, dibalik saja ya. Yang sebelumnya tadi ada fungsi pendapatan sama dengan C ditambah S sama dengan konsumsi ditambah S. Nah, kali ini fungsi konsumsi itu ya memiliki persamaan C sama dengan fungsi dari pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang ketiga, jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, baik, nah di sini yang selanjutnya ada proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan. Itu menurut sifat khusus menurut John Keynes tentang fungsi konsumsi. Nah, selanjutnya ada fungsi konsumsi. Ya, inilah fungsi konsumsi. Y sama dengan A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Atau bisa disederhanakan adalah C sama dengan A tambah BY. Nah, ini fungsi sederhananya yang harus diingat. Keterangannya C itu konsumsi, A itu nilai konsumsi otonom, atau APC dikurang MPC dikali X. Jadi mencari nilai A ini, rumusnya itu APC dikurang MPC dikali Y. Nah, untuk pengertian APC dan MPC di slide berikutnya akan kita bahas. Kemudian untuk mencari B, untuk mencari B ini, nilai B itu adalah sama dengan MPC. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan nilai A, maka nilai MPC sebelumnya ini kita pindahkan saja ke nilai B. Karena B itu sama dengan MPC. Yaitu adalah pendapatan. Nah, baik. Nah, di sini ada pengertian APC atau average propensity to consume. Adalah total konsumsi dibagi dengan disposable income. Total konsumsi dibagi dengan pendapatan yang siap dibelanjakan. Dalam bentuk rumus, ini ya, APC sama dengan C dibagi Y. Konsumsi dibagi total pendapatan yang siap dibelanjakan. Kemudian apa itu MPC? Ya, atau marginal propensity to consume. Adalah perubahan konsumsi sebagai akibat perubahan disposable income atau sebagai akibat perubahan pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, rumusnya itu adalah MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Nah, jadi harus diingat ya. Untuk rumus APC, C sama dengan Y. Kalau rumusnya MPC, ada delta di sini. Delta C dibagi delta Y. Oke, nah kemudian ada fungsi tabungan. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini jika Y sama dengan C ditambah S, jika pendapatan itu sama dengan konsumsi ditambah tabungan, maka tabungan sama dengan pendapatan dikurang konsumsi. Ya, pasti ya, karena itu sisa dari konsumsi, maka bisa kita tabung. Ya. Jadi S sama dengan Y atau pendapatan yang siap dibelanjakan dikurang konsumsi.
itulah tabungannya. Ya, atau kita masukkan fungsi C. Nah, kita masukkan fungsi konsumsi tadi. Ya, Y dikurang, inilah fungsi konsumsi. Nah, disederhanakan lagi ya, karena MPC ditambah MPS sama dengan 1. Nah, ini di mana-mana kalau menjumlahkan nilai MPC dengan MPS itu pasti sama dengan 1. Ya, maka disederhanakan fungsi tabungan seperti ini. S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Nah, ini ya fungsi dari tabungan. Sama juga, S itu adalah tabungan, A itu nilai tabungan otonom atau APS dikurang MPS dikali Y. Ya. Ini rumus untuk mencari nilai A. Untuk mencari nilai A di sini, APS dikurang MPS dikali Y. Kemudian untuk nilai 1 dikurang B itu sama dengan MPS. Oke. Kemudian Y itu adalah pendapatan bebas. Jadi ini juga bisa disederhanakan. Ya, seperti S sama dengan min A ditambah BY. Ya, min A ditambah BY. Karena ini adalah fungsi konsumsinya. Oke, nanti di latihan soal saya akan jelaskan kembali. Nah, APS atau average propensity to save ya adalah total tabungan dibagi dengan disposable income. Dalam bentuk rumus, APS sama dengan ya saving dibagi Y. Saving dibagi total pendapatan. Sedangkan MPS itu sama dengan MPC ya. Hanya saja di sini perubahan tabungan sebagai akibat perubahan disposable income. Rumusnya delta S atau delta tabungan dibagi delta Y, delta pendapatan. Nah, ini harus kalian ingat. MPS, MPC, APS, dan APC itu harus kalian ingat. Nah, di sini ada contoh. Ya. Di pendapatan 7.000, konsumsinya 7.400. Maka tidak ada tabungan di sini, malah minus ya, minus 400, kekurangan. Kemudian pendapatan selanjutnya 8.000. Konsumsinya 8.200, masih minus 200, kekurangan 200 ya. Kemudian ketika pendapatannya 10.000, konsumsinya 10.000, maka tabungannya sama sekali tidak ada. Minus pun tidak ya. Jadi habislah pendapatannya itu untuk konsumsi. Kemudian di selanjutnya pendapatannya 15.000. Konsumsinya 13.000. Sisanya 2.000 untuk menabung. Oke, selanjutnya pendapatannya 20.000. Konsumsinya 17.000, sisanya 3.000 untuk tabungan. Nah, di sini pertanyaannya, hitunglah APC pada pendapatan 15.000. Ingat ya, APC tadi rumusnya C dibagi Y. Ya, kita lihat aja di sini APS. Rumusnya S sama dengan Y. Jadi kalau APC sama dengan C dibagi Y. C-nya berapa? C-nya 13.000 dibagi Y-nya 15.000. Hasilnya 0,87. Kemudian APC pada pendapatan 20.000, C-nya 17.000 dibagi Y-nya 20.000. Totalnya 0,85. Kemudian kita hitung MPC.
MPC di pendapatan pertama, yaitu atau pendapatan 15.000 sesuai APC tadi ya. Nah, baru rumusnya delta C dibagi delta Y. Delta C berarti 13.000 dikurang 10 itu 3.000. Ya, sama dengan 3.000. Kalau delta mencarinya konsumsi tahun sekarang dikurang konsumsi sebelumnya, ya. Jadi 13.000 dikurang 10.000, 3.000. Dibagi 5.000. Delta Y-nya 15.000, ya. Pendapatan sekarang dikurang pendapatan yang lalu. 15.000 dikurang 10, sisanya 5.000. Maka hasilnya 0,6. Begitu juga APC di pendapatan 20.000. Delta C-nya jadi 4.000. 17.000 ke 13.000 dikurangi 4.000. Delta Y-nya itu 5.000. 20.000 dikurang 15.000 sama dengan 0,8. Nah, jadi APC dan MPC sudah kita ketahui di masing-masing pendapatan. Nah, selanjutnya kita menghitung fungsi konsumsi dan tabungannya. Nah, kita lihat di sini ya. Fungsi konsumsinya C sama dengan A ditambah B kali Y. Maka nilai A-nya itu kita lihat APC dikurang MPC dikali Y. APC-nya berapa? 0,87. Ya, ini di pendapatan 15.000. Kita lihat fungsi konsumsinya di pendapatan 15.000. 0,87 untuk APC dikurang 0,6 untuk MPC-nya dikali pendapatannya 15.000. Totalnya 4.050. Oke, jadi ini nilai A-nya ya, nilai A. Sudah ketemu. Kemudian nilai B-nya. Nilai B itu sama dengan MPC, maka MPC-nya sebelumnya sudah kita dapat, tinggal kita pindahkan kemari, 0,6. Jadi fungsi konsumsinya adalah sebesar 4.050 ditambah 0,6Y. Artinya kalau Y itu atau pendapatannya 0 atau pendapatannya tidak ada, maka konsumsinya akan tetap sebesar 4.050. Ya. Nah, kalau pendapatannya meningkat ya sebesar 1% atau sebesar 1, maka perubahan konsumsi itu ya perubahan konsumsi itu adalah 0,6. Artinya 1 dikali 0,6 ditambah 4.050. Artinya penambahan konsumsi sebelumnya kalau pendapatannya 1 itu sebesar 0,6. Oke, kemudian tabungan. Ya, fungsi tabungan itu S sama dengan min A ditambah 1 dikurang BY. Kita masukkan fungsinya. Di sini ada min karena rumusnya min. Nilai A-nya tetap. Berdasarkan soal itu nilai A-nya jadinya 4.050 ditambah 1 dikurang 0,6 nilai B-nya dikali Y ya. Maka hasilnya min 4.050 ditambah 1 kurang 0,6 0,4 kali Y. Inilah fungsinya ya, fungsi tabungannya. Nah, kita buktikan.
bahwa MPC tambah MPS itu sama dengan 1. Kita buktikan MPC-nya 0,6, MPS-nya 0,4, maka sama dengan 1. Nah, ini fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada pendapatan yang 15.000. Nah, untuk yang 20.000, coba berlatihlah di rumah. Ya. Nah, di sini ada latihan. Bisa Anda kerjakan sedikit-sedikit di rumah. Nah, kemudian kita beralih ke fungsi investasi. Investasi adalah kegiatan untuk mendayagunakan dana atau modal. Di mazhab klasik berkeyakinan bahwa investasi terkait dengan suku bunga. Dalam artian bila suku bunga tinggi maka investasi akan rendah dan sebaliknya. Kemudian di mazhab Keynes beranggapan selain suku bunga yang juga berpengaruh terhadap investasi adalah pendapatan atau biaya investasi dan perkiraan. Ya, jadi dari mazhab klasik hanya suku bunga yang mempengaruhi investasi. Tetapi ketika mazhab Keynes, selain suku bunga, pendapatan dan biaya investasi juga mempengaruhi besarnya investasi. Ya, misalkan suku bunga tinggi, akan tetapi perkiraan untung lebih tinggi, maka investasi tetap jalan. Itu untuk Keynes, ya. Karena dia memperkirakan untungnya. Jadi kurva investasi itu seperti ini, sama dengan I0 dikurang EI. Ini adalah kurvanya. Kurva investasi itu berhubungan suku bunga dengan investasi. Itu berbanding negatif. Kemudian di sini juga ada I sama dengan I0 ditambah E dikali Y. Ya, ini adalah hubungan pendapatan terhadap investasi. Kita lihat di sini I sama dengan I0 itu fungsi investasi jangka panjang bersifat otonom. Sedangkan fungsi ya investasi sama dengan I0 ditambah EI itu adalah fungsi investasi jangka pendek yang dipengaruhi oleh pendapatan. Ya, jadi investasi hubungannya dengan pendapatan itu adalah positif. Kalau pendapatan naik, maka investasi juga akan naik. Ya, itu maksudnya. Kemudian investasi sama dengan I0 IO dikurang EI ini yang seperti ini. Fungsi investasi jangka pendek yang dipengaruhi oleh suku bunga. Jadi hubungan investasi terhadap suku bunga itu adalah negatif. Kalau naik suku bunga, maka investasi akan turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini ada macam-macam investasi. Investasi jangka pendek yaitu investasi yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan secara langsung dari dana yang dikeluarkan. Misal investasi untuk bisnis pemondokan, kos-kosan, rumah makan, dan lain-lain. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi yang bertujuan untuk menciptakan peluang dan prospek keuntungan yang lebih besar. Misalnya investasi jalan dan jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian investasi otonom adalah investasi yang tidak didasarkan pada prospek komersialisasi. Akan tetapi bertujuan untuk menyediakan fasilitas publik guna diberdayakan. Misal pembangunan
ya ingin membangun sekolah, jalan, atau jembatan dan lainnya. Investasi ini biasanya dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta yang mengharapkan prospek jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh pendapatan atau suku bunga. Nah, jadi investasi dan tabungan itu adalah faktor yang sangat berpengaruh di barang ya, pasar barang. Berdasarkan pandangan mazhab klasik, terdapat paradoks antara tabungan dan investasi bila di determinan suku bunganya. Keseimbangan pasar barang secara teoritis terjadi bila investasi itu sama dengan tabungan. Lalu keseimbangan pasar barang secara teoritis. Nah, konsumsi dipicu oleh pendapatan, meniru kekayaan, dan masa lalu ya. Tabungan itu adalah sumber investasi. Semakin besar tabungan, relatif semakin besar dana investasi. Kemudian investasi adalah proses penanaman modal jangka panjang dengan tujuan menciptakan atau perolehan di masa yang akan datang. Nah, itulah hubungan investasi dan tabungan. Nah, di sini juga ada hubungan investasi, tabungan, dan suku bunga. Ya, kita lihat dulu investasi di kurva yang warna hitam. Ya, investasi hubungannya dengan suku bunga itu tadi adalah negatif. Kalau suku bunganya naik, maka investasinya akan turun. Begitu juga sebaliknya. Tetapi kalau untuk tabungan, itu hubungannya adalah positif terhadap suku bunga. Kalau suku bunganya naik, maka orang-orang akan menabungkan kekayaannya, ya, semakin banyak. Nah, ini di garis yang berwarna merah. Jadi inilah titik keseimbangannya. Oke, mungkin sampai di sini materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.